everyone, let me introduce myself. My name is Anissa Eka Fitria in PM 2441120. My class in Management 24B. Today, I will explain to Unlocking Leadership Behavior, Inspiring Trust and Influence. Pernahkah Anda merasa bahwa kepemimpinan adalah suatu yang terkunci dan hanya dimiliki oleh segelintir orang? Hari ini kita akan membuka kunci perilaku kepemimpinan tersebut. Materi kita kali ini berjudul Unlocking Leadership Behavior, Inspiring Trust and Influence. Tujuan kita sederhana namun mendalam, memberikan panduan praktis tentang perilaku yang dapat membangun kepercayaan, motivasi tim, dan menciptakan pengaruh yang bertahan lama. Kita tidak hanya akan bicara teori, tapi memberikan wawasan singkat dan nyata yang berakar pada penelitian serta contoh dunia nyata. Esensi kepemimpinan. Banyak orang salah kaprah dengan mengira kepemimpinan adalah soal jabatan. Padahal esensi sebenarnya adalah pengaruh di atas gelar. Kepemimpinan diukur dari kemampuan dan mempengaruhi keputusan dan perilaku orang lain, bukan sekadar apa yang tertulis di deskripsi pekerjaan Anda. Seorang pemimpin efektif adalah mereka yang mampu memotivasi dan menginspirasi, menciptakan energi serta tujuan yang mendorong tindakan di seluruh tim. Mengapa ini penting? Penelitian secara konsisten menghubungkan perilaku kepemimpinan yang terlihat dengan keterlibatan karyawan yang lebih tinggi, retensi telantai yang lebih baik, dan tentu saja hasil kinerja yang nyata. Ingatlah, kompas kepemimpinan adalah pengaruh Anda sendiri. 5 praktik kepemimpinan teladan. Mari kita masuk ke inti bahasan. Berdasarkan teori Kurzweil dan Ponsel, ada 5 perilaku saling terkait yang terbukti membangun kepercayaan dan kinerja tinggi. Hidupkan nilai-nilai serta secara nyata karena konsisten menciptakan kredibilitas. Akui kontribusi akan Anda dan rayakan kemajuan secara terbuka. Inspire and Serve Vision, gambaran masa depan yang menghubungkan aspirasi setiap orang. Yang keempat ada Challenge the Process, terus kejar inovasi, berani ambil resiko, dan belajar dari kegagalan. Yang kelima ada Enable Others to Act, berdayakan kolega Anda dan bangun sistem yang kolaboratif. Kelima praktik ini adalah fondasi utama Anda. Menjadi teladan. Model The Way, gambar pala batu bata yang tersusun rapi ini adalah praktik pertama model The Way atau memimpin dengan teladan. Anda harus mengklarifikasi nilai-nilai Anda, tentukan 3-5 perilaku yang mewakili nilai Anda, dan komunikasikan itu dengan jelas kepada tim. Kuncinya adalah konsistensi hal-hal kecil setiap hari seperti ketepatan waktu, transparansi, dan komitmen untuk menepati janji. Adalah cara Anda membangun kredibilitas seiring berjalannya waktu. Contohnya adalah Satya Nadella di Microsoft. Beliau menekankan empati dan growth mindset, mengubah budaya perusahaan melalui perilaku yang ia contohkan dan praktik yang dapat diukur. Jika pemimpin berubah, budaya itu juga ikut berubah. Menginspirasi visi bersama. Praktik kedua, Inspire and Serve Vision. Kepemimpinan adalah tentang membawa orang ke satu tempat. Anda perlu menyusun narasi yang hidup, gunakan gambaran konkret agar orang bisa membayangkan seperti apa kesuksesan itu nantinya. Hubungkan visi tersebut dengan nilai-nilai bersama dan makna personal bagi setiap individu. Lihatlah bagaimana Elon Musk membingkai misinya. Ia tidak hanya bicara soal bisnis, tapi tentang energi berkelanjutan dan kehidupan multiplanet. Hal ini mampu memobilisasi talenta dan sumber daya dalam skala luar biasa karena orang merasa menjadi bagian dari suatu yang bisa dibilang sangat besar. Itulah hal-hal penting yang harus kita contoh.
Menantang proses dan inovasi. 3 tahap inovasi. Praktik ketiga adalah challenge the process. Jangan puas dengan status QO. Ada 3 langkah. Yang pertama, ada cari peluang secara sistematis, identifikasi titik-titik hambatan dan kebutuhan yang belum terpenuhi. Yang kedua, ada seiring bereksperimen, jalankan task kecil, lakukan iterasi dengan cepat, dan buatlah kegagalan menjadi hal yang wajar untuk dipelajari. Yang ketiga, ada skala yang berhasil. Pindahkan pilot project yang sukses ke dalam struktur yang memperkuat perubahan. Netflix adalah contoh nyata. Mereka terus mencoba alternatif, berani hingga akhirnya menemukan model platform yang mampu mendistribsi industri. Memberdayakan orang lain. Gambar perahu dengan dayung di atas ini adalah salah satu contoh praktik keempat. Enable others to act. Kepemimpinan bukan tentang Anda, tapi tentang mereka. Anda harus berani mendistribusikan wewenang, berikan ruang kepada orang lain untuk mengambil keputusan, namun tetap berikan batasan atau guardrails yang jelas. Selain itu, investasikan pada kapabilitas mereka, berikan pelatihan, bimbingan, dan sumber daya agar tim Anda bisa sukses. Indra Nooyi saat memimpin PepsiCo sangat memprioritaskan pengembangan talenta dan pemberdayaan. Hasilnya, rasa kepemilikan dan kinerja tim meningkat pesat. Saat Anda memberdayakan orang lain, Anda sedang memperkuat kapal Anda itu sendiri. Praktik kelima adalah encourage the heart atau mengapresiasi hati. Berikan pengakuan tepat waktu. Rayakan perilaku positif. Sesaat setelah itu terjadi pujian publik akan memperkuat tindakan yang kita inginkan. Buatlah ritual yang bermakna, pencapaian tonggak sejarah, cerita sukses, dan simbol-simbol tertentu. Membuat upaya kerja keras menjadi terlihat dan dirasakan bersama. Selaraskan imbalan dengan nilai-nilai perusahaan. Contohnya, Patagonia, mereka memiliki budaya pengakuan berbasis tujuan yang memicu loyalitas dan komitmen jangka panjang karyawannya. Itu bisa menjadi salah satu contoh yang kita dapat ambil. 9 ciri pembinaan yang berpengaruh. Setelah memahami praktiknya, apa saja sifat kunci yang harus dimiliki? Pertama, kejujuran dan integritas. Kepercayaan dimulai dari kebenaran yang konsisten dan pilihan etis. Kedua, visi ke depan. Kejelasan arah membantu tim memprioritaskan tugas dan berkomitmen sepenuhnya. Ketiga, kecerdasan emosional. EQ. Empati dan kesadaran diri memungkinkan hubungan yang lebih kuat dan keputusan yang lebih baik. Contoh luar biasa adalah Jacinda Ardern. Beliau mencontohkan belas kasih yang dikombinasikan dengan tindakan tegas saat krisis, yang pada akhirnya memperkuat kepercayaan publik secara drastis. Kita sampai pada akhir sesi, namun ini adalah awal bagi Anda. Mari tanamkan perilaku kepemimpinan ini mulai hari ini. Praktikan kesadaran diri, refleksikan setiap minggu keputusan Anda, umpan balik yang diterima, dan kesesuaian dengan nilai Anda. Memimpin dengan tujuan selalu komunikasi mengapa pekerjaan ini penting agar tugas terhubung dengan misi yang lebih besar. Konsisten dan berikan apresiasi perilaku kecil yang diulang dan apresiasi tepat waktu agar membangun kepercayaan yang kokoh. Ingat, kepemimpinan ada pilihan harian, jadi perilaku ini sebagai kebiasaan praktis untuk memberikan pengaruh positif bagi tim Anda. Oke, thank you for watching guys. See you.